Duh, lagi galau nih. Pengen curhat ke siapa ya? Curhat ke AI aja deh. Halo, hi people. Siapa yang pernah seperti ini? Memilih untuk curhat sama chatbot AI dibandingkan telepon teman atau curhat sama pasangan. Ternyata kamu gak sendirian. Fenomena ini sudah ada di masyarakat dan ternyata banyak yang memilih chatbot AI untuk curhat. Nih buktinya nih, komentar-komentar yang ada di sosial media saya. Nah, kita akan bahas topik ini karena sangat menarik untuk dilihat dari sisi psikologis. Kenapa ya banyak orang lebih nyaman untuk curhat sama chatbot AI dibandingkan sama manusia? Hai people, ternyata fenomena ini terjadi di mana-mana. Orang merasa lebih nyaman curhat sama chatbot AI kayak ChatGPT, Gemini, Meta AI karena ternyata merasa lebih didengarkan, lebih dipahami dan dimengerti. Aduh, segitu menyakitkannya ya manusia ya. Kayaknya banyak yang nggak bisa ngerti gitu ya. Makanya lebih nyaman sama chatbot AI. Jadi banyak yang merasa bisa dimengerti dan didengarkan. Dan memang alasan yang paling sederhana bahkan adalah sesimpel chatbot AI itu selalu available 24/7. 24 jam, 7 hari dalam seminggu selalu ready. Kalau mau curhat sama temen, aduh, udah malam nih, nggak enak nih mau curhat sama teman, takutnya ganggu dia. Atau wah dia juga kayaknya lagi bad mood nih, kasihan kalau aku curhatin. Akhirnya banyak batasan-batasan yang membuat jadi terhambat mau curhat sama teman, saudara ataupun pasangan. Sedangkan chatbot AI dinilai available, selalu hadir, selalu siap sedia setiap saat. Ada alasan lain. Ada juga yang bilang, dok kayaknya rahasia aku aman sama chatbot AI, nggak bakal dibocorin gitu ya. Bisa jadi sih, asalkan data-data kita nggak bocor ya di cloud ya. Anyways, banyak juga yang merasa ke psikolog dan ke psikiater itu harus keluar duit mahal, repot, harus luangin waktu, bikin rujukan lah, asuransi dan sebagainya. Sehingga mereka memilih chatbot AI sebagai terapis pribadi. Waduh. Ini masih oke nggak sih sebenarnya kayak gini? Sebetulnya banyak manfaat yang kita bisa dapat ya dengan adanya chatbot AI. Tapi kita juga harus berhati-hati karena banyak juga kerugian atau hal-hal negatif yang bisa terjadi kalau kita hanya mengandalkan chatbot AI sebagai tempat untuk curhat. Nah, ini ada sebuah studi ya. Sebuah studi longitudinal 12 bulan terhadap lebih dari 2.100 partisipan dari berbagai negara menemukan suatunya cycle yang mengkhawatirkan ya, salah satu siklus yang mengkhawatirkan. Rasa kesepian atau loneliness ternyata mendorong orang untuk mencari AI untuk curhat. Tapi ketika sudah terus-menerus curhatnya sama AI, ada relasi virtual ya, hubungan virtual, justru bisa memperparah hubungan emosional dan memperparah rasa kesepian. Nah ini kan jadi kayak cycle kan, awalnya lonely, kesepian, terus curhat sama AI. Gara-gara curhat sama AI, makin gak berhubungan sama manusia di dunia nyata, makin kesepian. Jadi kayak gitu aja terus. Studi lain juga menunjukkan bahwa ternyata seseorang yang mengalami kesulitan ya berelasi dengan manusia di dunia nyata itu cenderung mencari chatbot AI sebagai pengganti. Nah ini ada fenomena di mana mereka tuh kayak merasa AI ini jadi pacarnya, jadi pasangannya, jadi sohibnya, bestinya. Ini kayaknya agak-agak harus hati-hati nih, hi people, karena bahaya juga ya kalau merasa bot AI atau alias robot alias mesin bisa menggantikan manusia di dunia nyata.
Beberapa waktu lalu pernah tuh ada pemberitaan yang cukup membuat kita shock ya. Ketika ada anak remaja yang dia memiliki kedekatan emosional yang sudah melanggar batas nih terhadap chatbot AI-nya dia gitu. Jadi udah kayak pacarnya dia secara online, secara virtual ya. Sampai-sampai akhirnya remaja ini kemudian mengakhiri hidup untuk dalam pikiran dia untuk bersatu bersama kekasihnya yang merupakan mesin ya, merupakan bot AI tersebut. Nah, ini yang mengkhawatirkan ketika seseorang sudah tidak bisa membedakan antara realita dengan fantasi ataupun apa yang ada di dalam pikirannya. Beberapa penelitian tentunya menunjukkan hasil yang beragam ya terhadap manfaat dan kerugian adanya AI sistem ini dalam kehidupan manusia. Dan kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya the system atau mesinnya, tapi tentunya bagaimana pengguna semakin bijak menggunakan sistem yang ada, menggunakan teknologi yang ada untuk kebermanfaatan kehidupannya dia. Yang perlu kita sadari bahwa aplikasi apapun, media sosial apapun, platform apapun itu diciptakan untuk membuat penggunanya tuh betah ya, betah menggunakan aplikasi tersebut ya tentunya. Oleh karena itu kita perlu paham bagaimana cara menggunakannya dan tahu batasan-batasan yang tepat. Dan mungkin tips dari saya adalah supaya bisa curhat dengan baik ya, dengan tepat ya sama chatbot AI, gunakanlah prompt yang juga keren, yang bagus ya. Gunakan prompt yang bagus agar si chatbot AI ini memang bisa memberikan validasi, penentraman, arahan, masukan yang tepat. Tapi ingat, tidak menggantikan saran dan analisis dari seorang mental health professional. So, hi people, nggak salah kok kalau mau pakai chatbot AI sebagai tempat latihan ya untuk curhat sama manusia. Latihan curhat sama teman, sama bos, sama atasan, atau curhat ke psikolog, ke psikiater. Besok mau ketemu psikiater nih, gue curhat dulu deh ke chatbot AI buat latihan. Boleh aja kayak gitu. Yang penting diingat bahwa chatbot AI hanyalah salah satu media yang membantu untuk mendapatkan mungkin feedback ataupun brainstorming ya terhadap hal-hal yang dirimu merasa perlu untuk berdiskusi. So, jadi gunakanlah AI dengan bijak dan jangan pernah menggantikan hubunganmu dengan manusia lainnya sama hubungan dengan mesin ataupun robot ya. Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial. We need social connection. Kita butuh banget untuk punya koneksi secara sosial. Jadi tetaplah terhubung, tetaplah memiliki relasi baik dengan teman, kerabat, rekan kerja, pasangan, keluarga, dan siapapun yang ada di komunitas untuk membuatmu tetap merasa sebagai individu yang tidak sendiri dan tidak kesepian. So, what do you think about this topic? Tulis di kolom komentar siapa yang sudah pernah curhat sama chatbot AI. Spill juga chatbot AI-nya apa, plus minusnya apa. Siapa tahu teman-teman yang lain juga ada yang bisa relate ya. Share video ini. Jangan lupa untuk subscribe kalau belum subscribe ke channel YouTube Dr. Vivi Syarif Psikiater. Dan stay tune. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye!